Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya bertugas di SDN Selain 2 Kecamatan Bandan. Saya mengikuti calon pendidikan guru bergerak angkatan 8 dari Kabupaten Sumatera. Mohon maaf Ibu, sebelum saya mau sharing dengan Ibu, boleh diperkenalkan Bu nama Ibu? Nama saya Ibu Sraida Kusina. Saya adalah kepala sekolah di SDN Selain 2. Saya sudah bertugas sekitar 5 tahun di sekolah. Kira-kira apa yang Ibu datang ke sekolah kita? Saya ingin mewawancara Ibu karena ada tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai pendidikan yang sudah dari seorang pemimpin. Tadi Ibu mengatakan sudah berapa tahun di sini Bu? Ya, kurang lebih 5 tahun lah, dari tahun 2018. Sudah lama ya Bu ya? Lumayan lama. Gini nih Bu, dalam kepemimpinan Ibu selama 5 tahun, apakah ada kasus Bu atau masalah yang Ibu hadapi? Kalau untuk kasus di sekolah kita ini sebenarnya ada 2. Jadi ada kasus yang bermula dari guru dan juga ada kasus yang berasal dari siswa. Jadi ada dari gurunya dan juga ada dari siswanya ya. Karena di dalam satu sekolah itu kan ada guru, ada siswa, kemudian ada orang tua. Nah, jadi satu lah semuanya. Terus Bu, tadi kan Ibu katakan ada 2 masalah nih. Terus bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan merah dari kasus tersebut? Sebenarnya kita melihat atau mengidentifikasi masalah itu dari segi ITK, mungkin tentang kedisiplinan seorang guru dan juga bagaimana seorang siswa di sekolah tersebut. Kita lihat dari keseharian mereka lah. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalah disiplin guru, mungkin dari datangnya, kemudian lagi presensi masuknya, kemudian bagaimana dia mengemas proses pembelajaran yang ada di kelas, sampai pada cara dia memberikan materi pelajaran kepada siswa sampai pada penerimaan. Kemudian juga bagaimana seorang guru memberikan contoh atau karakter yang baik kepada siswa. Terus bagaimana selama ini Ibu menjalankan ada kasus tadi cara pengambilan keputusannya nih Bu, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, atau sama-sama memotong nilai pendidikan. Gimana nih Bu Ibu? Kalau ada kasus yang sama-sama benar atau sama-sama nilai pendidikan, kita lihat dulu dari segi yang lebih penting itu yang mana dulu, itu yang kita dulukan. Jadi kalau ya kira-kira ini bermanfaatannya seperti apa, jadi kita lihat dari sisi penting atau bermaknanya suatu keputusan itu. Tentunya semuanya kita ambil itu dari musyawarah pada saat rapat dulu, baru kita cari kira-kira yang suara terbanyak itu yang mana sih kita bisa mengambil keputusan, yang mana kira-kira kita bikin. Hati-hati Ibu dalam pengambilan keputusan mengutamakan yang paling penting dulu ya, paling penting dengan cara musyawarah ya. Terus Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya sebenarnya strateginya seperti ini, saya pikirkan dulu sebelum kita rapat tuh seorang kepala sekolah itu memikirkan kira-kira apa nantinya nih yang mau kita bicarakan pada saat rapat. Jadi sebelumnya kan kita sudah punya ada sedikit ide atau mungkin ada sedikit satu keputusan dari kita sebelum kita bawa ke rapat dewan guru.
Nah nantinya setiap dewan guru itu kita beri masukan juga apa kira-kira masukan atau saran dari setiap guru sehingga keputusan kita ambil sama-sama lah. Tidak berasal dari kepala sekolah, artinya ya masing-masing guru punya pendapat. Jadi melibatkan guru-guru ya Bu ya? Ya melibatkan. Itu dari guru. Terus Ibu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada khusus dilema etika? Yang paling efektif itu sebenarnya saya kalau misalnya hubungannya dengan disiplin seorang guru itu saya lebih kepada secara personal kepada seorang guru. Jadi kita berbicara atau mungkin kita yang namanya coaching lah dengan guru tersebut. Kira-kira masalahnya apa, kemudian kira-kira kalau misalnya kita lanjut seperti itu misalnya dari IPK ibu atau bapak kira-kira bagaimana mungkin dampaknya pada sebagai seorang guru yang jadi teladan bagi siswa. Sama halnya kepada siswa kita juga bisa berupa coaching dengan gurunya, kemudian guru nanti ke guru kelasnya kepada siswanya itu seperti apa supaya dilema itu kayak itu memang benar-benar tidak terlalu jauh, tidak terlalu buruk sehingga bisa menjadi yang lebih baik. Jadi Ibu secara langsung ya dia dengan misalnya dengan guru yang bersangkutan atau dengan siswa. Terus Ibu dalam Ibu mengambil keputusan apa ada tantangan Ibu? Ya dalam pengambilan keputusan kalau keputusan itu diambil secara bersama-sama tentunya ya banyak tantangan ya. Tantangan apalagi setiap guru itu kan punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya memang hanya menerima saja, namun artinya bisa di belakang dari kita mungkin dia bisa berbicara lagi sama guru yang lain. Padahal kita maunya apapun pendapatnya, apapun keputusannya itu kita ambil secara bersama-sama, jangan sampai setelah keputusan itu terjadi ngomongnya belakangan. Itu dari guru ya Bu ya. Kalau dari siswa Bu dalam menyelesaikan masalah ada tantangan Bu? Kalau dari siswa itu tantangannya sebenarnya pengaruh dari lingkungan siswa tersebut, mungkin dari orang tuanya yang tidak terlalu perhatian terhadap siswanya, terus lagi lingkungan tempat tinggalnya mungkin banyak hal-hal yang tidak baik sehingga yang namanya siswa itu bisa meniru artinya atau berperilaku yang tidak baik. Tetapi tantangan tersebut bisa kita perbaiki sebagai seorang guru dan tentunya kepala sekolah harus mendidik guru bagaimana siswa tersebut supaya bisa berbuat lebih baik karena karakternya yang lebih baik. Jadi lingkungan ya sangat berpengaruh juga. Salah satu tantangan Ibu ya pengambilan keputusan itu. Terus sini ya Bu ya, apakah Ibu memiliki sistem tata kelola Ibu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Kalau untuk jadwal itu sebenarnya kita di sekolah setiap 1 bulan sekali itu ada rapat. Dari rapat tersebut kita bisa merefleksi semua proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, termasuk di dalamnya perihal tentang dilema etika dari siswa atau karakter yang selama ini yang dilihat dalam keseharian siswa tersebut. Karena untuk penilaian itu tidak hanya kita menilai secara pengetahuan, tentunya yang berhubungan dengan dilema etika ini adalah penilaian sikap atau karakter dari siswa tersebut. Jadi 1 bulan sekali ya Bu ya ada refleksi sekaligus evaluasi dari seluruh pembelajaran yang kelas masing-masing. Bentuk atau prosedur seperti apa nih Bu dalam 1 bulan sekali Bu? Kalau untuk yang prosedur kita mungkin hanya jadwal saja. Jadwal
Kalau untuk yang perbaikan kepada gurunya, kita juga bisa dijadwalkan pada saat supervisi kelas. Nah, itu yang jadi supervisi itu ada yang namanya supervisi klinis. Jadi kita secara personal mengajarkan tentang kedisiplinan seorang guru. Karena kalau kita buka di tengah rapat, tentunya guru tersebut akhirnya merasa malu atau merasa seperti apa di hadapan dengan kawan-kawan sesama guru. Jadi menjaga perasaan Ya, kita juga menjaga perasaan seorang guru kalau misalnya guru itu diterima etika yang kurang lah gitu, atau ada masalah secara personal dengan yang namanya supervisi klinis atau secara coaching kita mendekati guru tersebut, kira-kira permasalahannya apa, terus lagi kita berikan masukan-masukan yang baik dan bagaimana nantinya dampaknya kalau misalnya dilema etika atau karakter sebagai seorang guru itu diteruskan apakah baik atau tidak. Terus Ibu, adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Kalau untuk mempermudah pengambilan keputusan itu biasanya kita sebelum artinya kalau keputusannya berat misalnya, kalau keputusannya hanya ringan-ringan saja itu bisa kita dari kepala sekolah sendiri. Atau kita bisa masukkan-masukan dari sesama guru, bisa masukkan-masukan dari sesama guru. Kalau misalnya berat, kita bisa bertukar pendapat dengan pengawas. Nah, kita bisa bertukar pendapat dengan pengawas. Pengawas bisa kita libatkan saat mengambil keputusan dalam rapat yang disampaikan dalam Nah, jadi bukan hanya dari Dewan Guru ya Bu ya, ada dari pengawas Ibu tadi. tergantung dari permasalahan, tergantung dari kondisinya. Kalau ringan, ya. Tapi kalau kita itu agak berat, bisa kita melibatkan pengawas karena kita punya pengawas sebagai mitra, bagaimana supaya sekolah dari binaan pengawas tersebut benar-benar dari sharing kita tadi, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira itu Bu, pembelajaran apa yang mendapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? yang pertama kita jelas tidak ada yang mau menyalahkan gitu. Tidak ada yang mau menyalahkan karena semuanya itu menurut dirinya itu selalu benar, ya kan? Kemudian kita sebagai sekolah itu selalu bisa mendengarkan mungkin keluhan-keluhan atau mungkin apa yang dianggap sebagai seorang itu menjadi suatu masalah, kita bisa menampung dari masalah-masalah tersebut. Kemudian lagi kita tidak bisa mengambil keputusan hanya dengan satu orang, tetapi kita bisa mengambil keputusan dengan banyak orang. Yang jelas kuncinya itu adalah sebagai seorang kepala sekolah itu adalah sabar. Sabar Bu ya. Itu sabar dalam segala hal apapun, dalam mengambil keputusan atau cara mengambil keputusan itu semuanya kuncinya sesuatu yang adalah sabar. Mungkin ini Bu cukup sampai di sana saya mewawancara saya. Mohon maaf Ibu mengganggu kegiatan Ibu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu atas waktunya nih Pak Rida. Iya, tidak apa-apa Bu. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sumbawa. Dan saya bertugas di SDN Sungai Turi 2 di Kabupaten Panjang. Iya Bu. Alhamdulillah SDN Sungai Turi 2 ada calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan nanti membawa dampak yang positif ya biar bagi sekolahnya. Amin. Sebelum kita ingin saya wawancara ini Pak, boleh perkenalan dulu Pak, siapa nama Bapak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridha Nur Ansari, Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Pandan Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terus nih Pak, kapan Bapak mulai menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini Pak? Ya, saya menjabat kepala sekolah ini sudah hampir 1 bulan. Kemudian alhamdulillah ini banyak gurunya Terus nih Pak, mohon maaf ya Pak, Oke. karena bukan saya ini hanya ingin mengetahui saja ya Pak, saya ingin Bapak, apakah pada saat kepemimpinan Bapak selama kurang lebih 1,5 tahun ini ada kasus Pak atau masalah yang Bapak hadapi? Iya Bu. Untuk 1 tahun dengan berjalan ini ada beberapa kasus ya Bu, yang saya hadapi dan saya selesaikan Bu. Terus nih Pak, kata Bapak tadi ada beberapa kasus. Terus bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya Bu. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi ya kedua ibu mainan ya. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral apabila ada 2 hal yang satu benar, yang satu salah ya Bu ya. Menurut hukum. Nah, jika dua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Terus nih Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama nilai-nilai pendidikan nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Oke, sebelum mengambil keputusan, saya ini pastinya itu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Nah, kemudian pihak mana saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta juga, mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan seterusnya nih, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi semua pihak. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan kekeluargaan dan musyawarah. Kekeluargaan dan musyawarah ya Pak ya. Terus ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak Anda lakukan selama ini di sekolah ini? Oke, jadi langkah pertama yang saya ambil itu memanggil kedua belah pihak Bu ya yang berseteru untuk dimintai keterangan nih, ya, supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan nih atau inti permasalahan tersebut maupun apa itu pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik dari permasalahan yang diambil sehingga nanti bisa memutuskan nih permasalahan tersebut agar tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi Bapak memanggil dulu yang berseteru tadi. Ini kalau boleh tahu nih Pak, dari dulu atau apa dari siswa Pak yang berseteru ini? Iya, yang berseteru ini mungkin ada dulu ya dari anak-anak aja. Iya Pak. Jadi dari anak-anak biasanya mereka bertengkar, mendorong, ada yang berkelahi. Terus nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Iya, hal-hal yang efektif itu melakukan dialog ini. Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah tadi dengan prinsip kekeluargaan agar dapat menunjukkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan memberikan bimbingan komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Terus nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan? Apakah ada tantangan atau amat sedikit Pak? Oke, selama saya menjadi kepala sekolah SD Negeri Sungai Pandan ya, tantangan yang saya hadapi dalam mencari solusi yang terbaik tadi
dalam tantangan tadi adalah mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Jadi tentu saja hal itu membutuhkan dukungan nih yang positif dari warga sekolah. Jadi kolaborasi ya kan Iya. ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Terus nih Pak, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kelola nih Pak dalam penyelesaian kasus tersebut? Sebagai kepala sekolah itu langkah yang tepat sebenarnya itu menyelesaikan permasalahan itu secara langsung, Bu. Oh ini langsung di tempat ya Pak Iya, ya, bukan bukan menunda-nunda. ditunda dan diselesaikan Ibu ya di sekolah pada hari itu juga. Nah, agar tidak berkepanjangan, serta tidak menimbulkan perselisihan yang lebih jauh. Terus nih bentuk atau prosedur seperti apa nih Pak yang Bapak jalankan dalam penyelesaian kasus tersebut? Oke. Dalam penyelesaian kasus tersebut itu prosedur yang dilaksanakan masih Bu dengan rasa kekeluargaan tadi Bu, dengan kekeluargaan dan tetap saya menanyakan musyawarah mufakat tadi. Jadi dengan musyawarah Oke. dan dengan cara kekeluargaan. Terus nih Pak, adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dengan keputusan? Oke. Jadi setiap permasalahan itu seperti yang saya sampaikan tadi, saya selalu berkoordinasi gitu ya, selalu bersama-sama dengan mungkin Dewan Guru, ya, kemudian juga nanti bisa berkonsultasi dengan komite sekolah. Kemudian juga kalau masalahnya itu makin luas, jadi saya bisa berkonsultasi nanti dengan Korwil Bu, Korwil pengawas, agar nantinya ada saran nih dan masukan yang terbaik bagi permasalahan yang ada. Jadi tergantung kasus dan masalah ya Pak, konflik atau Iya. Nah terus nih Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Oke. Sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus itu berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat tadi, serta membiasakan diri nih bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil. Karena dengan bekerja sebagai tim itu terasa lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada kita itu bekerja sendiri. Nah, selain itu komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan Ibu ya, menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada tersebut. Jadi banyak ya Pak ya yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak. Mungkin ini saja Pak, terima kasih banyak, mohon maaf atas waktu yang Bapak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.